Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Ketua PCM Wuleri, Ketua PCA Wuleri, para pemuda Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melakukan ta'lim, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kebahagiaan bisa bersama jamaah Wuleri, Muhammadiyah Wuleri, Masya Allah luar biasa. Di banyak tempat Muhammadiyah pengajiannya kurang, ya. Di banyak tempat kalau ngaji yang datang di atas 50 tahun. Ya benar itu. Tapi di sini banyak kaum mudanya. Alhamdulillah. Karena pengajian ini menjadi rohnya Muhammadiyah. Kalau kita lihat di anggaran dasar itu syarat pendirian ranting ya, bukan cabang. Ranting itu setidaknya seminggu sekali ada pengajian. Jadi baru bisa syarat rukunnya sah. Kalau ranting belum ada ngajinya, rukunnya masih kurang. Nah, semangat kita di ranting-ranting kita itu ada kesan agak lemah ngajinya. Kalau ada yang sepuh-sepuh, kaum mudanya juga susah sekali untuk ngaji. Tapi ternyata saya dulu mikirnya kalangan kita saja. Kemarin di tempat saya itu di kampung saya itu kan Muhammadiyahnya cuma 10 kakak. Enggak banyak ya, 10 kakak. Ada pengajian Maulid Nabi, tak lihat loh yang datang juga sepuh-sepuh juga gitu. Ternyata sama. Pas malamnya ada Habiban. Wah, Habiban kalau 10.000 orang juga lebih. Muda-mudi datang gitu. Tapi giliran ngaji angel.
Ini fenomena yang unik gitu. Ya. Artinya apa? Kita lebih senang yang cingkrak-cingkrak, yang lagu-lagu yang nyanyi-nyanyi dibanding duduk manis mendengarkan ilmu. Padahal yang namanya ilmu itu kita duduk di sini, entah duduknya itu serius, entah sambil ngantuk, pahalanya sangat besar. Ini saya bawa kitab kecil, Lubabul Hadis. Di sini disebutkan begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Wahai Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya itu agak ceking, agak kurus. Ibnu Mas'ud ini kakinya kecil, kalau jalan agak dingklang. Ya. Maka pernah Ibnu Mas'ud ini ketika jalan, kemudian ada pohon apa kurma naik pohon. Ada sahabat yang lihat kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil, ketawa. Maka ketika Rasul melihat ada sahabat yang menertawakan kakinya Ibnu Mas'ud ini, langsung marah besar. Rasul mengatakan, wahai sahabat, jangan ketawakan kakinya Ibnu Mas'ud. Itu kaki yang pincang yang kecil itu, sekiranya kelak di akhirat ditimbang, maka kalau dibandingkan dengan gunung Uhud, gunung yang besar di Mekah ya, itu di Madinah ya, gunung di Madinah, itu lebih berat gunung Uhud, lebih berat apa kakinya Ibnu Mas'ud, lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud dibanding gunung Uhud. Padahal kakinya kecil, tapi karena beliau mendapat kemuliaan ilmu yang luar biasa. Ibnu Mas'ud salah seorang perawi hadis yang cukup banyak. Alhamdulillah di dalam Islam itu tidak mengenal orang itu cacat atau tidak, sehat atau tidak. Selama dia itu punya ilmu, maka dia sangat mulia. Waktu dulu pernah Ibnu Mas'ud itu waktu masuk Islam, baru beberapa hari masuk Islam, langsung minta izin ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Saya ingin berdakwah. Semangat, padahal kecil, kurus, kakinya juga kecil, kalau jalan agak pincang. Kata Rasul, silahkan. Tapi apa dakwahnya? Ternyata waktu itu di Mekah, belum hijrah. Ternyata Ibnu Mas'ud ini jalan menuju Ka'bah. Di Ka'bah dengan suara lantang membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman kenceng ya minta ampun. Karena baca surat Ar-Rahman kencang, maka orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu kaget. Ini Ibnu Mas'ud kecil-kecil berani sekali nih baca surat Ar-Rahman di sini. Padahal waktu itu di Mekah itu masih banyak yang belum masuk Islam. Maka kemudian Ibnu Mas'ud ini dipukuli. Dan yang paling semangat mukulin Ibnu Mas'ud itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya besar, tinggi. Ibnu Mas'ud ditampar kencangnya minta ampun, ceplak. Kena telinganya. Jatuh Ibnu Mas'ud. Kena telinganya, sininya pecah. Berdarah telinganya. Langsung oleh sahabat lain, kebetulan waktu itu ada Abu Bakar lewat, ditolong sama Abu Bakar, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasul kaget, loh Ibnu Mas'ud, kenapa kamu ini? Ibnu Mas'ud jawabnya apa, ya Rasulullah, kan saya sudah izin kepada engkau bahwa saya hendak berdakwah. Dakwahnya apa yang kau lakukan, wahai Ibnu Mas'ud? Saya membaca surat Ar-Rahman
di dekat Ka'bah. Maka orang-orang musyrik itu datang memukuli saya, dan ini bekas tamparan dari Abu Jahal. Jadi telinganya pecah hasil tamparan dari Abu Jahal. Maka Rasul mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, yang sabar, jangan terlalu berani, nanti dulu, kondisi kita belum seperti itu, nanti dulu. Kalau mau dakwah secara terang-terangan, nanti dulu. Tapi Ibnu Mas'ud, beliau sahabat yang luar biasa, sabar, nunggu sini sembuh. Setelah sembuh, datang lagi ke Ka'bah, baca lagi surat Ar-Rahman, pukulin lagi sampai sini pecah lagi. Datang menghadap Rasulullah. Ibnu Mas'ud, yang sabar, yang sabar. Ini Ibnu Mas'ud. Suatu kali waktu terjadi perang Badar, setelah hijrah ke Madinah, pasukan kaum muslimin berjumlah kisaran 300-an. Orang musyrik kisaran 1000-an lebih. Ketemu di lembah Badar. Terjadilah pertempuran luar biasa. Dari kejauhan Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal. Wah, Abu Jahal ini. Wah, tidak ingat ya. Dulu telinga saya tampar pecah di Abu Jahal ini. Tiba-tiba saja ada tombak yang mengarah ke Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh. Belum mati, terjatuh. Nggak mengenai Abu Jahal, tapi jatuh. Ketika jatuh, langsung Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal, turun dari kudanya, numpain dadanya Abu Jahal dengan menghunus pedangnya, taruh di lehernya Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Abu Jahal, sekarang gantian, katanya. Dulu kamu menghina saya, sekarang gantian kamu, siapa yang bisa menolong kamu, katanya. Dalam kondisi seperti ini Abu Jahal sempat sombong juga itu. Orang kayak kamu tuh nggak layak duduk di atas dada saya, katanya. Maka Ibnu Mas'ud langsung dipenggal kepalanya Abu Jahal. Setelah dipenggal kepalanya, cari tali. Sempat juga cari tali itu. Cari tali, dilubangin telinganya, karena mengangkat kepalanya nggak kuat. Diikat, digeret. Dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini kepalanya orang yang paling menentang engkau selama engkau dulu di Mekah. Rasul melihat, Abu Jahal. Senyum Rasul. Wahai Ibnu Mas'ud, kosong. Nah, kalau bahasa kita gitu. Dulu kamu itu telinganya pecah karena tamparan Abu Jahal. Sekarang kamu melubangi telinga Abu Jahal, digeret ke sini. Dan Ibnu Mas'ud, sahabat yang alim, ya, yang alim, kecil, ceking, kurus, jalannya enggak lurus, tetapi alimnya luar biasa. Ini Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Kamu duduk sejenak saja di majelis ilmu, dari datang ke sini duduk sejenak, ngantuk, tidur. Ngerti-ngerti tangi wis rampung. La tamussu qalaman, enggak bawa pulpen. Enggak bawa pulpen, ada yang bawa pulpen? Enggak ada. Wala taktubu harfan, enggak nulis sedikit pun. Apalagi kalau datang bawa pulpen, nulis pula, pahalanya lebih besar nih. Ini datang di majelis ilmu, duduk, tidak bawa pulpen, tidak nulis. Khairun laka, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik bagimu, min idki alfi raqabatin, dibanding membebaskan 1000 budak. Nah, zaman dulu itu ada namanya budak. Budak itu kalau jual beli manusia, ya, manusia itu jual belikan zaman dulu. Tapi kemudian pada masa-masa Islam, perbudakan ini diatur. Jadi mengatur perbudakan. Kalau zaman jahiliyah, budak itu lebih rendah dari pembantu. Dia apapun ikut tuannya. Kalau tuannya memberikan sesuatu harus ikut. Itu budak pada masa jahiliyah. Kalau kita melihat barat, kalau di barat ya budak itu kayak zaman Jepang kita itu Romusa. Dicambukin, dipecutin, suruh kerja, nggak dikasih makan. Itu kan perbudakan seperti itu.
Tapi zaman Islam yang namanya perbudakan itu ditata sedemikian rupa sehingga orang yang punya budak itu seperti punya anak angkat. Maka budak di dalam Islam itu tidak boleh diperintah melebihi kemampuannya. Kalau makan harus makan seperti makan tuannya. Tidak boleh tuannya makannya di atas, di kursi, budak di bawah. Nggak boleh. Tidak boleh tuannya pakainya bagus, rapi, bersih, budaknya kotor. Nggak boleh. Harus sama. Makan bareng, pakaiannya sama. Ini di dalam Islam. Bahkan perbudakan di dalam Islam itu orang yang punya budak disekolahkan. Maka budak di dalam Islam pinter-pinter. Ibnu Abbas itu punya budak namanya Ikrimah. Ikrimah ini disekolahkan pinter jadi ulama besar. Mempunyai kitab tafsir namanya tafsir Ikrimah. 4 jilid. Tafsir zaman sahabat yang masih ada hingga saat ini. Tafsir pertama dalam sejarah Islam. Itu yang menulis budak. Ya, luar biasa. Mulia. Karena tidak boleh kemudian kita memerintahkan orang meskipun pembantu dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik, itu tidak diperkenankan. Ya. Budak di dalam Islam diatur. Zaman pada masa Abbasiyah akhir itu terkenal dengan istilah zaman Mamalik, zaman perbudakan. Apa itu? Jadi di Mesir, di Syam itu ada kerajaan namanya Mamalik. Rajanya budak, jenderal-jenderalnya budak, menteri-menterinya budak. Dalam sejarah dunia belum pernah ada yang namanya budak kok jadi presiden. Belum pernah ada selain di dunia Islam. Belum pernah ada yang namanya budak jadi menteri selain di dunia Islam. Belum pernah ada para jenderal-jenderal kok yang menguasai para budak. Belum pernah ada kecuali di dunia Islam. Pernah suatu kali ada seorang ulama besar di Mesir namanya Is ibn Abdul Salam. Is ibn Abdul Salam ini melihat pada waktu itu yang memerintah Mesir dan Syam itu para budak, termasuk presidennya budak. Maka Is ibn Salam membuat fatwa, kalau menterinya budak bolehlah, kalau militer jenderalnya budak bolehlah, tapi presiden tidak boleh dari kalangan budak. Kenapa? Lah kalau umpamanya tuannya tak jual budaknya, negara dijual. Karena budak itu boleh dijual belikan. Enggak boleh berfatwa. Maka terjadi protes luar biasa dari pemerintah Mamalik pada waktu itu. Protes terkait dengan fatwanya Is ibnu Abdul Salam yang mengharamkan budak menjadi raja. Karena Is ibnu Salam ini orangnya sangat terhormat, ulama besar, ulama mazhab Syafi'i, Asy'ari. Maka kemudian presidennya yang dari kalangan budak pada itu mengutus orang ke Is ibnu Salam untuk meralat fatwanya supaya membolehkan budak jadi presiden. Maka dengan tegas Is ibnu Salam mengatakan kalau bawahannya boleh, tetapi untuk presidennya tidak boleh budak, harus dibebaskan oleh tuannya. Akhirnya marah pemerintah Mesir. Karena marah Is ibnu Abdul Salam, ya sudah, kalau tidak mau mendengarkan fatwa saya silahkan, saya akan kembali ke Syam. Baliklah dia ke Syam dengan memakai gerobak, belakangnya gerobak isinya buku semua, menuju Iskandaria, menuju ke Iskandaria untuk pergi ke Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Di jalan dicegat sama orang banyak yang minta mendemo. Jadi di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran. Ternyata demonstrasi itu mendukung fatwanya Is ibnu Abdul Salam bahwa budak tidak boleh jadi presiden, dan meminta Is ibnu Abdul Salam tidak keluar dari Mesir karena beliau alimnya luar biasa, dihormati luar biasa oleh masyarakat Mesir. Maka orang yang punya budak waktu itu, yang budaknya jadi presiden, mengatakan ya sudah, kalau begitu budak saya bebaskan. Saya bebaskan, bebas dia.
Jadi hanya di dunia Islam budak bisa jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi ulama. Maka ketika ada yang protes Islam kok membolehkan perbudakan, maka kita jawab perbudakan yang bagaimana dulu? Perbudakan di dunia Islam itu tidak seperti perbudakan di dunia Barat. Perbudakan di dunia Islam itu mengatur supaya tidak seperti budak tetapi seperti anak angkat. Disekolahkan jadi orang pintar, jadi jenderal, jadi ulama besar. Ini di dunia Islam. Meski demikian, Islam tetap menganjurkan supaya orang yang punya budak itu dibebaskan. Maka kalau ada orang yang melanggar beberapa ajaran-ajaran Islam, contoh seperti pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan melanggar siang hari, turu karo bojone. Nah, di antara salah satu kafaratnya yang membebaskan budak, ya kan? Contoh yang zihar, di antara kafaratnya yaitu membebaskan budak, kan begitu. Jadi memang dianjurkan sekali untuk membebaskan budak. Satu budak itu harganya mahal, bisa 100, 200 juta, 300 juta, 1 miliar. Kalau 1000 budak, kalikan saja 1 triliun seumpama kan. Jadi kita duduk di sini sebentar, langsung pergi, dengarin sebentar, kemudian pergi, itu pahalanya sangat besar, lebih besar dibanding bersedekah 1 triliun. Besar. Cuman kadang manusia itu pengennya sesuatu yang wujud, yang nampak. Kalau nggak nampak kurang mantap gitu loh. Iya. Andai kata itu diwujudkan berbentuk harta begitu, orang yang datang ke sini dikasih duit 1 triliun, itu seminggu sebelumnya udah pada antri di sini. Iya. Siapa yang sholat subuh berjamaah 40 hari tanpa ghaib, maka nanti dikasih umroh gratis. Itu 40 hari absen semua itu. Karena wujud, karena nampak, karena kita itu pengen sesuatu yang nampak. Padahal sesungguhnya pahala itu ada, wujud, cuman tidak nampak. Kapan nampaknya? Nampaknya kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat ketika kita itu bertemu dengan Allah, dinampakkan ini loh pahalamu. Kok banyak banget ya katanya. Iya, ini dulu kan kamu hadir waktu kajian Ahad pagi di kecamatan. Wah, padahal saya waktu itu turu, ya meskipun tidur tapi datang. Ini pahalamu besarnya minta ampun. Wah, Masya Allah. Akhirnya mikir, wah kalau ngerti kayak gitu saya dulu datang terus ya. Itu luar biasa. Pahalanya sangat besar karena Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sejak dulu. Maka ketika Adam alaihi salam diciptakan, sebelum macam-macam, sebelum suruh ke surga, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diajarkan ilmu pengetahuan. Ya. Sampai ketika Adam ini sudah menjadi orang yang tahu, menjadi alim, dipanggillah kemudian para malaikat semuanya, nggak cuma 1-2 malaikat. Malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah, sangat banyak, sangat banyak. Ada satu bangsa jin yang dia sangat soleh, yang namanya iblis. Dipanggil juga iblis untuk apa? Untuk menghadiri sidang disertasi Nabi Adam. Untuk ngetes, menghadiri dites Nabi Adam, benar nggak punya ilmu. Maka ketika Nabi Adam itu duduk di depan begini, semua malaikat jumlahnya nggak tahu, saking banyaknya sampai dilihat nggak tahu batasnya, saking banyaknya. Ada iblis juga ikut hadir, semua duduk di kursi, wah ditata rapi, ditanya satu-satu, ya. Adam selalu bisa menjawab. Ditanya, wahai para malaikat, wahai iblis, ini apa? Satu orang pun, satu malaikat pun nggak ada yang bisa jawab. Iblis pun tak bisa menjawab.
Maka ditanya kepada wahai Adam, ini apa? Adam bisa menjawab, ya Allah ini lautan, ya Allah ini gunung, ya Allah ini air. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada malaikat yang jumlahnya itu jutaan, miliaran, triliunan, gak ada satupun yang bisa jawab. Diajukan kepada iblis juga nggak bisa menjawab. Ditanyakan kepada Nabi Adam selalu bisa jawab. Maka selesai sidang ditutup dengan sebuah perintah, wahai seluruh yang hadir di sini dari bangsa malaikat, termasuk wahai kamu iblis, hormati Adam, sujud semua kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam sukses, berhasil, punya ilmu, maka semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Termasuk siapa? Semuanya. Ya Jibril, ya Israel, ya Mikail, ya semuanya sujud. Kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Saya kan tahu Nabi Adam diciptakan dari tanah yang saya injak-injak, saya ini dari api, lebih mulia daripada Adam dari tanah. Iblis melihat kemuliaan itu dari apa? Wujud materi. Materinya apa? Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, saya lebih mulia melihat materi. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan manusia itu bukan materi, tapi ternyata ilmu pengetahuan, ilmu yang mengangkat derajat Nabi Adam, sehingga seluruh malaikat diminta untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ilmu. Kalau andai kata kita itu pikirannya materi, berarti kita itu mencontoh iblis. Oh, dia orangnya sugih umum, kaya raya, begini, mobilnya banyak, rumahnya mewah, top. Nah, itu iblis itu. Kenapa? Melihat materi. Oh, itu pejabat itu kita harus hormat itu. Nah, itu iblis. Apa? Karena yang dilihat materi. Tetapi seorang muslim yang dilihat bukan materi, kaya raya, korupsi. Korupsi juga kan. Korupsinya berapa? Nggak banyak sih, cuma 270 triliun. Ada nggak? Ada. Korupsi kok 270 triliun. Oh, no. Padahal kita kalau makan nasi berapa piring? Sak piring wis kebak. Ya kan? Kalau 270 triliun itu berapa piring? Buat makan 7 turunan nggak habis. Kok iso? Itu uang siapa? Ya uang kita ini yang dicolong. Uang rakyat ini yang diambil. Itu malaikat gemesnya minta ampun itu. Nanti di akhirnya dibanting, dicacak-cacak itu. Wong kok maling wakil umum. Duit rakyat Indonesia colongi kabeh. Maka koruptor itu kalau di dalam Al-Quran dianggap apa? Ya haribunallah wa rasuluh, memerangi Allah dan Rasul. Itu apa ininya? Hukumannya disalib. Coba di Indonesia koruptor disalib, orang sing wani korupsi. Jadi salib itu apa? Taruh di alun-alun, disaksikan orang banyak, ini lo korupsi, ini lo koruptor. Aslinya itu kayak gitu hukuman koruptor itu. Pakai pedang, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Disaksikan seluruh orang, ini lo koruptor. Baru terakhir di penggal kepalanya. Yang kejem, dia lebih kejem membuat rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta sengsara. Kejem siapa gitu? Ya kejem yang korupsi ini. Tapi nggak ngerasa kalau dia itu menyengsarakan rakyat. Ya ditangkap KPK yang senyum-senyum, ya santai, ya masih sempat dah. Orang rosonek maling. Kenapa? Hatinya sudah mengeras seperti batu. Ini serem orang kalau udah kayak gitu.
Karena yang dia lihat itu materi saja, yang dia lihat dunia saja. Padahal orang hidup di dunia berapa lama kan? Sak suwen-suwen menungso urip nang dunia berapa tahun? 100 tahun. Wong 50 tahun aja sudah. Baru 50 tahun udah batuk-batuk. 60-70 tahun jalan sudah pakai tongkat kan? Matanya sudah rabun. Kok ngono kok seneng? Padahal yang namanya akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat lebih mulia, lebih kekal. Ya mbok ya mikir ke akhirat, saya hidup di dunia paling ya paling 50 tahun sudah tahun itu mau tahun mati. Di akhirat itu lebih lama, ribuan jutaan triliunan tahun. Ibarat kabel panjang, kita itu cuma seujung kecil hidupnya itu di dunia. Di sana masih ada kabel panjang. Kita itu masih panjang, di depan kita masih ada namanya alam kubur. Alam kubur kita nggak tahu berapa lama. Bisa jadi 1000, 2000, 3000, 20.000, 100.000 tahun. Belum nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Nunggu lagi dikumpulkan. Lama lagi itu pengumpulan manusia. Orang kesana kemari bimbang, nanya kepada kesana, bimbang semua. Alhamdulillah ada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya. Umatnya akan digiring menuju telaga Al-Kautsar, dipersilahkan untuk minum air, seteguk air dari telaga Al-Kautsar, dan siapapun kelak yang minum air dari telaga Al-Kautsar, insya Allah tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Di waktu matahari yang sangat dekat, panas, maka kita ada junjungan, ada Nabi Muhammad SAW yang sebelum meninggal, apa yang dikatakan oleh Rasul? Umatku, umatku. Yang diingat itu umatku, umatku. Dan nanti ketika dibangkitkan Rasul sama, yang diingat apa? Umatku, umatku. Betapa Rasul SAW begitu cinta, begitu rindu kepada umatnya. Dan kita insya Allah bagian dari umat Nabi Muhammad yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita tentu harus selalu ingat, selalu rindu, selalu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Saking mulianya ilmu ini juga, ayat yang pertama kali turun, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Tapi ternyata baca itu bukan sekedar baca, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ketika kita belajar, kita harus menyadari bahwa ilmu yang saya pelajari ini, ilmu yang saya dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Allah yang memberikan ilmu kepada manusia itu sangat sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, sedikit sekali. Ilmu itu pemberian, maka seorang ilmuwan muslim, ulama Islam selalu tawadhu, selalu jujur. Sekiranya menjadi ulama, menjadi saintis, menjadi ilmuwan, menjadi menteri, menjadi anggota dewan, takut korupsi, karena dia menyadari ini semuanya amanah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Takut korupsi. Ya, kadang sekarang ya, namanya si partai Islam, namanya kan, tapi kelakuannya luar biasa. Di Jogja itu ada sekarang tuh apa namanya itu, tempat homer tuh apa, Outland 23 tuh apa namanya itu, gerai-gerai homer, gerai-gerai minuman keras itu menyebar luas di Jogja itu. Bisa pesen langsung, tinggal telepon diantar ke rumah itu. Yang punya aneh, yang punya itu ya muslim, ya ibunya ya jilbaban, rapet, ya ayu, perempuan ayu, nek ganteng laki-laki kan. Iya. Kalau Jumat, sedekah Jumat. Sedekah Jumatnya dari hasil apa? Penjualan khamr. Kok iso? Itu ibarat kita wudhu pakai air kencing. Susah? Susah. Sah enggak? Ya enggak sah wudhu kok pakai air kencing.
Wudu ya harus dengan air yang suci. Sedekah juga harus sedekah dengan harta yang suci, harta yang halal. Sedekah kok dari harta yang haram, enggak sah. Haji umroh pakai harta haram, ya enggak sah. Maka kita harus selamatkan daerah kita, kampung kita. Jangan sampai di kampung itu ada penjual miras, minuman keras. Bisa, sangat bisa. Asal satu kampung kompak. Nah, semua orang Islam kan mengharamkan khamr berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan hadis. Entah orang NU, entah orang Muhammadiyah, entah Persis, entah Al-Wasliyah, entah siapapun kelompok Islam, semua kan mengharamkan khamr. Maka bisa saling kerjasama untuk memberantas khamr supaya tidak ada di kampung kita. Bisa, sangat bisa. Di kampung saya nggak ada khamr. Orang bisa berani jualan khamr habis. Kenapa? Kompak. Jadi kita lingkup kita nggak usah besar-besar, per RT, per RW, per kampung. Kalau setiap kampung itu punya misi yang sama, punya niat yang sama memberantas khamr, nanti meluas, akhirnya dari kampung, dari kecamatan, akhirnya sampai kabupaten, sampai provinsi, tidak ada khamr. Ini kok khamr kalau bisa terang-terangan, ya? Ternyata konon backingannya orang atas, orang yang sudah tidak takut dengan yang namanya halal atau haram. Kenapa? Karena yang dilihat hanya materi. Kayak iblis ora urusan maupun rokok, yang penting yang rasanya lebih mulia, kan gitu. Bahasa ternyata penyong. Saya lebih mulia, saya gitu. Lihatnya materi. Maka bahaya orang yang pandangan hidupnya itu materi, duit itu bahaya. Kalau rumah kita, keluarga kita itu ada harta haram masuk ke keluarga kita, alamat keluarganya berantakan. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, berantakan. Lihat saja para koruptor itu. Ada yang korupsi, sudah disimpan rapat-rapat biar nggak tahu, ternyata anaknya buat ulah, akhirnya dicek, oh ternyata bapaknya korupsi. Ada yang korupsi sudah disimpan baik-baik supaya nggak ketahuan, ternyata istrinya pamer hartanya di Instagram, akhirnya dicek, ketahuan, oh ternyata hasil korupsi. Ya mesti kalau ada orang yang memakan harta haram masuk ke keluarganya, ini bahaya. Entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya berantakan. Kon ngaji angel, kon sembayang angel, gaweane nonton, jalan-jalan, main-main, bermaksiat, ya, minum-minuman, pacaran, udah karuan. Bahaya. Dulu ulama salaf, para ulama-ulama generasi awal Islam, itu kalau suaminya hendak bekerja, istrinya wanti-wanti, ya, berpesan, wahai suamiku, engkau saat ini hendak berangkat mencari nafkah. Sebelum berangkat, wahai suamiku, saya berpesan, kami di keluarga, istri, anak-anakmu, insya Allah kami kuat menahan lapar, kami kuat menahan untuk tidak makan. Sekiranya engkau datang tidak membawa apapun, ketahuilah wahai suamiku, tapi kami tidak kuat ketika kami ini harus masuk ke dalam api neraka karena harta yang engkau bawa itu berasal dari harta yang haram. Diingatkan suaminya, bukan justru istrinya yang oco-ocoin suaminya korupsi. Walau kayak tetangga sudah punya mobil, kita kok belum? Wah itu udah punya gini. Akhirnya suami gajinya kecil mikir, waduh istri saya nanti ngobrol terus ke tetangga kemana kalau gini-gini. Akhirnya korupsi, ya kan? Jangan menjadi kompor korupsi istri, bahaya. Ya, sebaliknya suami juga jangan hanya karena pengen menyenangkan anak istrinya korupsi atau pengen Kadang korupsi itu bukan karena kekurangan loh. Bukan kadang lagi,
kebanyakan. Karena yang koruptor itu para orang-orang besar, kadang menteri, kadang anggota dewan, gajinya gede, besar gajinya. Tapi karena apa? Karena pengen wow, pengen dianggap wow, ya, itu pengen dianggap kaya, pengen dianggap mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Karena yang dia lihat itu materi, dunia. Nggak nyadar hidup dia di dunia itu paling cuma 50, 60, 70 tahun, 80 tahun. Wong Nabi Adam yang hidupnya 2000 tahun saja meninggal. 2000 tahun umurnya nang dunia. Dibanding kita hanya 60, 70, 80. Nabi Adam 2000 tahun umurnya. Yang meninggal, Nabi Nuh umurnya lebih dari 1000 tahun. Sejak diangkat menjadi Nabi umurnya 950 tahun. Itu belum dihitung. Dari lahir sampai beliau diangkat. Lebih dari 1000 tahun. Yang meninggal juga. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi selain hanya Allah yang kekal abadi. Semua makhluknya akan binasa. Malaikat Israel yang mencabutin nyawa pun juga akan meninggal. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala juga akan meninggal. Semua akan binasa. Halikun illa wajhah. Akan binasa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kemudian harta benda dunia ini menjadi tujuan utama. Yang penting urip itu kan berkah, barokah. Uang sedikit cukup, alhamdulillah. Banyak cukup, lebih alhamdulillah, kan gitu. Jadi yang penting hidup itu berkah, barokah. Jangan dicari hal-hal yang pengen mewah tapi dicari dengan cara yang haram. Jangan sampai karena harta yang cuma 1000, 2000 menjadikan kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Maka kalau pedagang-pedagang lihat ketika ada orang yang beli, ada kembalian, harus dikembalikan meskipun hanya 500. Karena 500 bukan hak kita. Yang namanya interaksi muamalah dengan orang lain itu jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan dengan Allah saja. Kalau orang tidak sholat, tidak puasa, insya Allah dia tobat, benar tobat, banyak istighfar tobat, Allah ampuni dosanya, insya Allah. Tetapi kalau kita punya dosa dengan orang lain, meskipun banyak istighfar, meskipun banyak sedekah, meskipun dia banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, kalau dia belum meminta maaf kepada saudaranya dan belum dimaafkan, Allah belum memaafkan. Abot. Maka dalam hadis dikatakan mangkanat indahu matlamadun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhu al-yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sekiranya kita ini hidup di dunia, kita itu pernah menyakiti saudara-saudara kita, baik min irdihi, kehormatannya, maksudnya apa? Ngurumpi atau ngomongin atau memfitnah, min malihi atau hartanya. Ada orang beli jujur 500, nggak usah lah. 500 itu harta orang, jangan dibuat main-main. Fal yatahallal minhul yaum, hendaklah pada hari ini, pada waktu ini, mumpung masih hidup di dunia, supaya minta dihalalkan, minta maaf qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum nanti di akhirat itu yang namanya harta benda sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Orang sekaya apapun kalau meninggal, mobilnya tidak akan dimasukkan ke dalam kuburan. Gue pesawat, terus pesawatnya dibawa masuk kuburan gitu, enggak. Ya, hanya amal soleh yang akan menemani dia, atau ilmu yang tafa bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin sholihin yatullah, atau anak soleh yang bisa mendoakan, berbakti kepada orang tua. Maka orientasi kita, hidup kita, tujuan kita
bukan hanya tujuan dunia, tetapi juga tujuan akhirat. Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Di dunia bahagia, di dunia mendapat kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Jangan sampai di dunia sudah sengsara, akhiratnya sengsara. Atau dunia bahagia, tapi akhiratnya sengsara. Jangan sampai, karena akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal untuk selama-lamanya. Ya, baik. Ternyata sudah 7 ya. Ya, gak kerasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu giat di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena alhamdulillah saat ini ranting-ranting Muhammadiyah lagi semangat ngaji. Kajian Ahad pagi mulai bangkit di mana-mana. Tetapi ada satu kekurangan, apa itu? Krisis dai. Kurang dai, kurang ulama. Maka harus ada kesadaran para jamaah semuanya, minimal satu ranting ada satu dai Muhammadiyah yang selalu ngopeni jamaah di ranting, yang selalu ada kajian setiap seminggu sekali di ranting, harus ada. Kalau nggak bisa satu ranting, satu cabang harus ada. Caranya gimana? Pilih 1, 2, 3 anak yang mau untuk ke pesantren, masukkan ke pesantren untuk tafakuh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, didanai oleh lazis. Nanti pulang ke kampungnya ngurus jamaahnya. Ya. Nah, kalau didanai lazis kan bareng-bareng iuran satu cabang kan iso, ngutus 1, 2 anak untuk ke pesantren. Jangan mencari kader yang sudah jadi langsung, kadang nggak ada. Minta orang yang dari sana satu kadang nggak ada. Maka kita buat sendiri, kita kader sendiri, anak-anak kita masukkan ke pesantren, nanti balik ngurus kita. Kenapa? Amal usaha kita sangat banyak, apalagi di Kendal. Rumah sakit aja punya berapa itu? 5 ya? 5 rumah sakit loh. Jangan sampai rumah sakit 5 mewah megah, ternyata karyawannya non Muhammadiyah. Ya kan sayang. Terjadi nggak? Terjadi. Sekolah banyak mewah-mewah, megah-megah, ternyata karyawannya suruh ngaji Ahad pagi, orang kok. Kenapa? Bukan Muhammadiyah. Terjadi. Dan banyak AUM amal usahanya mewah, megah, ternyata staf-stafnya yang kerja di sana, guru-gurunya, dokter-dokternya, ternyata bukan orang Muhammadiyah. Suruh ikut kajian Ahad pagi, alasannya ora gelem teko, karena ternyata usut punya usut bukan Muhammadiyah. Ini jangan sampai membuat AUM untuk orang, itu namanya. Kita yang berjuang iuran sampai megah, yang menikmati orang lain, giliran pemuda Muhammadiyah mau daftar angel ora umum. Terjadi. Jadi ketika kader sendiri mau daftarnya angel, giliran orang lain belum masuk kok iso. Nah, ini maka kita memperkuat diri kita di antara dengan apa? Kajian. Pemudanya semangat kajiannya. Karena pemudanya itu sekarang udah banyak agak semangat ngaji. Saya bayangkan kalau yang ngaji yang tua-tua begini, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh tidak ada, kan kita nggak hidup selamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah nggak ada. Terus siapa generasi kita? Yang akan melanjutkan AUM kita siapa? Yang akan melanjutkan sekolah-sekolah kita, pondok-pondok punya kita, rumah sakit punya kita yang jumlahnya 5. Itu siapa? Mosok kita bangunkan untuk orang-orang non-Muhammadiyah semua? Sayang, nanti yang dulu wakaf itu nangis, aduh saya wakaf, ujung-ujungnya orang lain semua yang ini yang menikmati. Ya nggak apa-apa, pahala tetap mengalir. Tapi yo piye kan gitu. Iya kan gimana gitu kan. Iya jangan sampai lah. Karena ini sudah banyak terjadi, masjid mewah-mewah, isinya duduk Muhammadiyah, kok iso orang Muhammadiyahnya malas ke masjid. Padahal gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, giliran azan enggak kelihatan di masjid. Ya, sing azan yang qomat, yang imam orangnya itu tok, ya kan. Makmumnya bangsa jin, ya kan? Karena nggak kelihatan. Ini jangan sampai lah. Maka ramaikan masjid.
sholat 5 waktunya ramaikan, pemudanya gerakkan. Piye carane pemuda gelem ngaji? Karena kita krisis kader. Serius. Saya di mana-mana kalau ngaji tuh lihat pemudanya kok nggak banyak. Tapi di sini alhamdulillah banyak ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi anak-anak soleh semuanya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang banyak barokah, mendapatkan kehidupan yang rahmat, penuh rahmat. Mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dunia juga husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.